Di pedalaman Amerika Serikat bagian selatan, sebelum jalan-jalan beraspal dan menara listrik menghiasi cakrawala, ada sebuah wilayah yang hanya dikenal oleh penduduk aslinya. Tanah itu luas, penuh dengan hutan lebat, kabut tebal, dan suara-suara malam yang membuat bahkan para pemburu paling berani menahan napas. Disitulah suku Choctaw hidup, bangsa tangguh yang menghormati alam, roh leluhur, dan setiap makhluk yang berjalan di bawah langit yang sama. Orang Choctaw hidup dalam keseimbangan dengan bumi. Mereka tahu kapan harus berburu, kapan harus menanam, dan kapan harus mendengarkan suara hutan. Namun, ada satu suara yang tidak pernah ingin mereka dengar. Suara lolongan panjang dari pegunungan timur laut, suara yang membuat bulu kuduk berdiri bahkan pada malam tanpa angin. Mereka menyebut makhluk itu dengan berbagai nama, tetapi semua mengarah pada satu legenda yang sama. Makhluk raksasa, berambut hitam, bermata merah, dan kuat seperti 10 pria dewasa. Orang-orang luar kemudian akan menyebutnya Bigfoot. Bagi Choctaw, ia bukan sekedar legenda. Mereka percaya makhluk itu nyata. Roh buas dari masa purba yang hidup di antara pepohonan, menjaga rahasia hutan dan memburu siapapun yang melanggar batas wilayahnya. Selama bertahun-tahun, mereka hidup berdampingan dengan makhluk ini dalam jarak yang tak terlihat. Kadang, tanda kehadirannya hanya berupa bau busuk yang tertinggal di udara, pohon yang patah, atau jejak kaki sebesar piring besar di tanah basah. Tetapi, pada suatu musim panas yang ganjil, keseimbangan itu pecah. Anak-anak Choctaw mulai hilang satu persatu. Pertama, hanya satu, lalu dua, hingga jumlahnya mencapai 7 orang. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada darah, hanya senyap dan ketiadaan. Para tetua suku berkumpul di balai kayu di tengah malam. Wajah mereka diterangi oleh cahaya api unggun. Mereka tahu, ini bukan perbuatan manusia. Seorang dukun tua berbicara dengan suara serak. Roh dari pegunungan lapar, ia telah bangkit kembali. Rasa takut berubah menjadi kemarahan. Kaum muda suku Choctaw bersumpah untuk tidak membiarkan anak-anak mereka dijadikan santapan makhluk kegelapan. Mereka mempersiapkan tombak, busur, dan pedang batu yang diasah hingga tajam. Tidak seperti kebanyakan suku lain, Choctaw terkenal dengan postur tinggi dan kekuatan fisik mereka. Mereka bukan bangsa yang mudah ditakuti. Selama 3 malam berturut-turut, mereka berjaga di tepi desa. Hutan terasa hidup. Setiap ranting patah terdengar seperti langkah kaki. Setiap hembusan angin terdengar seperti napas berat. Pada malam keempat, ketika bulan hanya separuh di langit, mereka mendengar jeritan perempuan dari arah sungai. 20 pria segera berlari ke sana. Air sungai yang gelap berkilau di bawah sinar bulan, dan di seberangnya, sesuatu berdiri tegak. Tubuhnya besar, mungkin 2 kali tinggi manusia biasa. Bulu hitam menutupi seluruh tubuhnya, dan matanya memantulkan cahaya seperti bara api. Makhluk itu memegang tubuh seorang anak kecil yang tak bergerak. Amarah memenuhi dada setiap prajurit Choctaw. Pimpinan mereka, seorang pejuang bernama Tashka, mengangkat tombaknya dan berteriak lantang. Dengan suara yang menggema di antara pepohonan, ia bersumpah bahwa malam itu darah makhluk itu akan menyatu dengan tanah. Mereka menyeberangi sungai dengan hati berani. Air dingin mencapai dada. Makhluk itu meraung keras, suara yang mengguncangkan bumi, lalu melempar tubuh anak itu ke arah mereka seolah mengejek. Setelah itu, ia berlari ke dalam kegelapan hutan. Para pejuang mengejar tanpa ragu. Perburuan pun dimulai. Mereka mengikuti jejak kaki besar yang meninggalkan tanah becek, melintasi lembah, menembus kabut, dan naik ke daerah berbatu di utara. Di sana, udara menjadi berat, sunyi, seolah hutan sendiri menahan napas. Tashka memberi isyarat untuk berhenti. Ia bisa merasakan bahwa mereka telah memasuki sarang musuh. Aroma busuk semakin kuat, dan di depan mereka tampak sebuah gua besar di balik air terjun. Dari dalam gua terdengar suara geraman pelan. Mereka tahu
Inilah tempatnya. Dengan hati penuh keberanian, Choctaw masuk satu persatu. Api obor mereka memantulkan bayangan di dinding batu. Di dalam gua, mereka menemukan tulang-tulang berserakan, bukan hanya hewan, tetapi juga manusia kecil. Sebelum mereka sempat bereaksi, suara berat menggetarkan udara. Dari bayangan muncul bukan satu, tetapi 3 makhluk sejenis. Masing-masing sebesar beruang dengan tangan panjang dan gigi tajam. Salah satunya berteriak hingga dinding gua bergema dan serangan pun dimulai. Choctaw melawan dengan sekuat tenaga. Tombak menembus kulit tebal makhluk itu, namun tak mudah menjatuhkannya. Tashka sendiri bertarung melawan yang paling besar, menangkis cakar raksasa dengan perisai kayu dan menancapkan tombaknya ke dada lawan. Darah hitam mengalir deras, mengeluarkan bau busuk seperti daging busuk yang terbakar. Pertempuran itu berlangsung lama. Hutan di luar bergemuruh seolah ikut menyaksikan duel antar manusia dan legenda. Satu persatu makhluk itu tumbang. Tubuhnya roboh ke tanah dengan suara berat. Tetapi beberapa prajurit juga gugur malam itu. Tubuhnya dicakar atau dilempar hingga tulangnya patah. Ketika fajar mulai muncul di ufuk timur, hanya satu makhluk yang masih hidup, terluka parah dan merangkak ke arah pegunungan. Tashka memandanginya dengan napas berat lalu memerintahkan pasukannya untuk tidak mengejar. Ia berkata, "Biarkan dia hidup, supaya ia tahu bahwa manusia tidak akan tunduk." Namun legenda mengatakan, makhluk itu tidak mati. Ia hanya bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam. Dan sejak dari hari itu, suku Choctaw menjaga batas wilayah mereka dengan doa dan api unggun, agar roh jahat dari hutan itu tidak pernah kembali. Beberapa musim telah berlalu sejak pertempuran di gua batu itu. Hutan kembali tenang, sungai mengalir tanpa suara jeritan, dan kehidupan di desa Choctaw perlahan pulih. Anak-anak kembali bermain di tepian air, perempuan bernyanyi di ladang jagung, dan para tetua bercerita tentang masa lalu di dekat api unggun. Namun, di antara setiap tawa dan nyanyian, selalu ada satu perasaan yang tak bisa dihapus, ketakutan halus yang tertanam dalam darah mereka. Tashka, sang pemimpin perang, kini menjadi sosok legenda hidup. Namanya disebut dengan hormat oleh semua orang, tetapi di matanya sendiri ada bayangan yang tak pernah hilang. Setiap malam, ia masih mendengar raungan dari dalam gua itu, suara berat yang bergema di kepalanya. Ia tahu pertempuran itu bukan akhir, hanya jeda. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar pucat di atas pepohonan, Tashka duduk di depan api sendirian. Angin membawa suara aneh dari arah utara, seperti erangan panjang disertai aroma tanah basah dan darah lama. Ia bangkit, menggenggam tombaknya yang sudah menua, dan memandang ke arah gunung. Di kejauhan, samar-samar ia melihat sesuatu bergerak di antara kabut. Keesokan paginya, ia memanggil Dewan Tetua. "Roh itu belum mati," katanya pelan. "Aku bisa merasakannya. Ia masih di luar sana, menunggu." Para tetua saling berpandangan. Beberapa mencoba menenangkan Tashka, mengatakan bahwa mungkin itu hanya kenangan buruk yang menghantuinya. Tapi seorang wanita tua, dukun suku yang disebut Amafa, menggeleng perlahan. "Iya benar," katanya lirih. "Aku mendengar bisikan roh hutan. Mereka gelisah. Ada sesuatu yang kembali bergerak di utara." Desa pun kembali berjaga. Kali ini tidak hanya pria dewasa yang bersiap. Para pemuda yang masih remaja ingin membuktikan keberanian mereka, sementara para perempuan menyiapkan makanan dan obat-obatan untuk kemungkinan perang. Selama beberapa minggu, tidak ada kejadian aneh. Namun suatu malam hujan deras turun disertai petir. Dalam kegelapan, seekor anjing penjaga menggonggong tanpa henti di pinggir kampung. Ketika seorang pria keluar untuk melihat, ia menemukan tanah berlubang besar di dekat pagar bambu. Di sana tertinggal jejak kaki besar, lebih besar dari yang pernah mereka lihat sebelumnya.
Keesokan harinya, ketegangan memenuhi udara. Jejak itu tidak sendirian. Ada beberapa mengarah ke dalam hutan. Seakan-akan kawanan makhluk telah melewati sana. Chok tahu makhluk itu bukan cuma satu. Tashka mengumpulkan 20 pejuang terbaiknya. Mereka membawa obor, tombak, dan busur panjang yang diberi racun dari akar tanaman beracun. Amafa memberi mereka jimat dari kulit rusa dan bulu elang. Katanya, itu akan melindungi jiwa mereka dari kegelapan. Perjalanan mereka menuju pegunungan utara berlangsung 3 hari. Mereka tidur di bawah bintang, makan sedikit, dan bergerak dalam diam. Semakin jauh mereka berjalan, semakin sepi dunia di sekitar mereka. Burung tidak berkicau, serangga tidak bersuara. Seolah-olah seluruh alam sedang menahan nafas. Pada malam ketiga, mereka tiba di sebuah lembah yang dikelilingi batu besar dan pepohonan raksasa. Kabut turun tebal menutupi jalan seperti tirai putih. Tashka memberi isyarat untuk berhenti. Ia merasakan sesuatu, tatapan yang mengawasi mereka dari kegelapan. Tiba-tiba, salah satu pejuang di barisan belakang berteriak. Tubuhnya terseret ke dalam semak tanpa sempat bereaksi. Suara tulangnya patah terdengar jelas di antara deru hujan. Panik seketika melanda pasukan Choctaw. Namun Tashka berteriak, "Bertahan, jangan pisah!" Makhluk itu muncul dari kabut. Tinggi seperti 2 manusia dewasa berdiri di atas bahu masing-masing. Tubuhnya lebih besar dari sebelumnya. Bulunya kusut basah dan matanya memancarkan warna merah tua seperti bara di malam gelap. Dan kali ini ia tidak sendirian. Dari antara pohon, 2 bayangan lain bergerak cepat, mengitari mereka seperti pemburu mengepung mangsa. Pertempuran pun pecah. Panah dilepaskan, menembus dada salah satu makhluk, tetapi ia hanya meraung dan terus maju. Choctaw membentuk lingkaran, saling melindungi, mendebas apapun yang mendekat. Darah hitam mengucur di tanah, bercampur air hujan yang mengalir deras. Tashka sendiri melawan makhluk terbesar. Ia menusuk dadanya dengan tombak ubi keras, namun makhluk itu menepisnya dengan kekuatan luar biasa, melemparkannya beberapa meter ke udara. Tashka jatuh ke tanah, lututnya berdarah, tapi semangatnya tak padam. Ia menghunus pisau batu dan berlari kembali ke medan pertempuran. Sementara itu, Amafa yang menanti di desa duduk di dalam gubuknya, membakar dupa dan memanjatkan doa. Ia melihat penglihatan di asap yang naik, bayangan para pejuang yang bertarung, darah yang membasahi tanah, dan seekor makhluk yang jauh lebih besar dari semua yang lain. Seperti raja dari bangsa kegelapan. "Tidak," gumamnya dengan suara kerak. "Mereka bukan hanya 3, ada yang lebih tua, yang pertama dari semua roh hutan." Di medan perang, para prajurit Choctaw mulai kelelahan. Mereka berhasil membunuh 2 makhluk, tapi yang ketiga bertahan. Ia meraung keras, memukul tanah dengan tangan besar, membuat bumi bergetar. Dalam kekacauan itu, Tashka mengumpulkan sisa kekuatannya dan melempar tombak terakhirnya, menancap tepat di leher makhluk itu. Makhluk itu jatuh berlutut lalu tumbang dengan dentuman keras. Hujan terus turun, membasahi tubuh-tubuh yang tak lagi bergerak. Hanya Tashka yang masih berdiri, meskipun tubuhnya penuh luka. Ia menatap hutan yang sunyi, sadar bahwa kemenangan malam itu hanyalah awal dari kisah yang lebih gelap. Ketika mereka kembali ke desa, hanya 7 dari 20 yang selamat. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Orang-orang menyambut dengan tangis dan doa. Amafa datang menghampiri Tashka, meletakkan tangannya di bahu sang pemimpin. "Kau telah melakukan apa yang harus dilakukan, tapi perang ini belum selesai. Ada yang lebih dalam dari sekedar daging dan darah." Tashka mengangguk lemah. "Kalau begitu," jawabnya, "aku akan bertarung sampai rohku sendiri jadi bagian dari hutan ini." Bulan demi bulan berlalu, luka-luka fisik para pejuang Choctaw mulai sembuh. Tetapi luka batin mereka tidak pernah hilang. Hutan utara kini menjadi wilayah terlarang. Tak ada seorang pun yang berani masuk ke sana, bahkan untuk berburu. Setiap kali angin berhembus dari arah gunung, orang-orang menutup pintu rumah mereka
dan menyalakan api untuk mengusir roh jahat yang mungkin menumpang dalam bayangan malam. Tashka menghabiskan hari-harinya dengan diam. Duduk di tepi sungai, tempat dulu ia melihat makhluk itu untuk pertama kalinya. Ia sering menatap air yang mengalir perlahan, seolah mencari jawaban di pantulan arus. "Mengapa mereka memburu kita?" bisiknya suatu kali. "Apakah kita yang melanggar batas mereka, atau mereka yang menantang dunia manusia?" Amafa, sang dukun, kadang datang menemuinya. "Ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami, Tashka," katanya lembut. "Beberapa roh tidak jahat, hanya terluka. Mereka menjaga dunia lama, dunia sebelum manusia datang." Tashka menggeleng. "Roh tidak menculik anak-anak," katanya dengan suara serak. "Itu bukan luka, itu haus darah." Malam itu, ia memutuskan untuk kembali ke gunung, sendirian. Tanpa memberitahu siapapun, ia membawa satu obor dan tombaknya yang lama, lalu berjalan ke arah utara mengikuti jalan berbatu yang pernah dilaluinya bertahun-tahun lalu. Angin terasa dingin dan berat. Burung hantu menjerit dari kejauhan seolah memperingatkan. Tapi langkah Tashka tak pernah goyah. Semakin ia naik, semakin tebal kabut menutupi pandangan. Di tempat itulah, di antara pepohonan besar yang menjulang, ia mulai mendengar suara-suara. Langkah berat di tanah basah, napas panjang yang teratur seperti binatang besar yang mengawasinya. "Keluar!" teriaknya. "Aku tahu kau di sana." Dari kegelapan sebuah siluet perlahan muncul. Tubuhnya jauh lebih besar dari makhluk-makhluk sebelumnya. Bulu hitamnya berkilau basah, dan matanya menyala merah seperti bara api di tungku. Makhluk itu berdiri diam, hanya menatap Tashka tanpa bergerak. "Apakah kau yang pertama dari mereka?" tanya Tashka dengan nada penuh tantangan. "Apakah kau raja mereka?" Makhluk itu menggeram pelan, lalu mengeluarkan suara yang hampir seperti kata-kata, rendah, serak, dan dalam. "Manusia, ambil tanah." Tashka terkejut. Suara itu bukan hanya raungan, tapi seperti bahasa yang hampir bisa dimengerti. "Tanah ini milik semua yang hidup," jawabnya keras. "Kau membunuh anak-anakku, kau menantang kami." Makhluk itu maju selangkah. Tanah bergetar di bawah berat tubuhnya. "Mereka datang dulu," katanya dengan suara seperti batu digesek. "Kami tinggal lebih lama dari kalian." Tashka mengangkat tombaknya. "Maka hari ini, salah satu dari kita akan tetap di sini, dan satu lainnya akan jatuh." Pertambungan terakhir pun mulai. Suara deras hujan dan petir memenuhi langit. Tashka berlari, menebas dan menusuk dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Makhluk itu menangkis dengan tangan besar, mencakar udara dan mencabut pohon dari tanah. Setiap benturan terdengar seperti dua gunung yang bertubrukan. Pertampungan berlangsung lama hingga obor Tashka padam dan hanya sinar petirlah yang menerangi medan perang. Pada akhirnya ketika kekuatannya hampir habis, Tashka menusuk tombaknya tepat di dada makhluk itu. Teriakan menggelegar terdengar, menguncangkan pepohonan. Makhluk itu mundur, terhuyung, lalu roboh ke tanah, menimbulkan getaran besar. Tashka jatuh berlutut di tanah basah, napasnya berat. Tetapi ketika ia memandang tubuh raksasa itu, sesuatu terjadi. Dari dada makhluk itu keluar cahaya samar, bukan darah, tapi seperti kabut bercahaya yang melayang ke udara, lalu menghilang ke arah langit. Amafa yang merasakan guncangan dari desa segera menyalakan api di altar leluhur. Ia berbisik pelan. Satu roh tua telah kembali ke tanahnya. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan Tashka di pinggir sungai, terbaring dengan wajah tenang. Tombaknya masih di tangannya, dan di sekelilingnya tidak ada tanda-tanda pertempuran. Hanya jejak kaki besar yang menuju ke arah hutan, lalu berhenti di tengah jalan, lenyap begitu saja. Sejak hari itu, tak ada lagi yang melihat makhluk itu. Hutan utara tetap sunyi, seolah telah tertidur untuk selamanya.
Orang Choctaw menghormati Tashka sebagai pahlawan, dan di tempat ia ditemukan, mereka mendirikan batu besar dengan ukiran menyerupai mata merah dan tangan manusia. Batu itu mereka sebut penjaga dua dunia, simbol perjanjian antara manusia dan makhluk hutan. Namun cerita tidak berhenti di sana. Bertahun-tahun kemudian, ketika orang Eropa datang membuka tanah baru dan menebang pohon untuk membuat pemukiman, mereka mulai mendengar suara aneh di malam hari. Raungan panjang dari arah pegunungan, diiringi aroma tanah basah dan hawa dingin yang membuat api unggun bergetar. Beberapa pelancong bersumpah melihat sosok hitam besar melintas di antara pepohonan, hanya dalam sekejap, lalu hilang begitu saja. Mereka menyebutnya Sasquatch, Skunk Ape, atau Bigfoot. Tapi bagi orang Choctaw, mereka tahu makhluk itu bukan sekedar legenda. Ia adalah roh penjaga, raja hutan yang tak mati, hanya bersembunyi, menunggu saat dunia manusia kembali melupakan batasnya. Dan sampai di hari itu, di malam-malam tertentu ketika bulan penuh dan kabut menebal di lembah Mississippi, beberapa orang bersumpah masih mendengar langkah berat di antara pepohonan. Seperti sesuatu yang besar berjalan perlahan, menjaga, mengawasi, menunggu. Sementara api unggun tua di desa Choctaw terus menyala, dijaga oleh keturunan Tashka yang masih berdoa dengan kata-kata leluhur. Jangan ganggu hutan yang hidup, karena di dalamnya ada sesuatu yang lebih tua dari waktu itu sendiri.